Tiup. Weh, gitu. Takbir. Sekali lagi, takbir. Kurang keras, takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sadayana kumaha? Sama. Sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil. Siapa yang bisa menghitung tetesan darah, hembusan nafas, detak jantung, langkah kaki, bisikan telinga, lintasan pikiran, kedipan mata. Dan kita memang tidak disuruh Allah untuk menghitung. Kita hanya disuruh untuk mensyukuri. Alhamdulillahirabbil. Majelis kita yang begini ramai ini menjadi majelis bangkai, tidak bermakna apa-apa, busuk, berulat dan berbau. Kalau kita tidak menyebut namanya, kita tidak ingin majelis ini menjadi rusak, maka kita sebut namanya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya sekarang sedang berada di kota yang unik dan agak aneh. Di tempat lain saya diundang oleh bupati, kepala daerah, sehari menjelang acara batal. Di Sukabumi jadwalnya di SMK. Berita kedatangan saya didengar oleh Bapak Wali Kota beserta seluruh jajaran. Diundang belum? Jangan tunggu. Jadwal yang sebetulnya dari sekolah, berita kedatangan itu didengar, diundang, dan akhirnya kita bertemu. Di tempat lain, jadwal Abdul Somad aslinya di Tanah Lapang. Tapi karena mengkhawatirkan orang ramai, pindahkan ke masjid. Tapi di Sukabumi aneh. Balehonya masih besar, acara di Masjid Agung. Dialihkan ke Tanah Lapang. Allahu Akbar. Andai sebanyak ini manusia masuk masjid, apa yang terjadi? Di tempat lain, Abdul Somad dijemput pakai mobil, kacanya tertutup hitam. Jamaah dari luar mengetuk, Ustaz Somad, buka, kami mau lihat. Sampai di Sukabumi, mobilnya nggak pakai kaca. Saya dengan PD-nya ngelambaikan tangan di jalan, jamaahnya ragu. Kok mirip Ustaz Somad ya? Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad agak grogi pagi ini? Karena di belakang saya ada seseorang alumni Al-Azhar Kairo. Saya tanya, Kiai, ajengan di Mesir tahun berapa? Tahun 75 sudah tamat Al-Azhar. Saya lahir 77. 2 tahun sebelum lahir beliau sudah hadir. Jadi mohon maaf kalau saya nggak ngelihat ke belakang, takut isi ceramah hilang. Beliau adalah guru kita semua, Kiai Fathullah. Mudah-mudahan panjang umur, sehat. Bapak Wali Kota beserta Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala maupun tidak berkepala, Bapak Sekda, Bapak Asisten, Bapak Dandim, Bapak Kapolres. Ini kalau saya sebutkan bisa jam 12 baru selesai. Ketua Majelis Ulama Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama, hadirin hadirat muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini kamera sedang memantau kita. Angkat tangan, lambai ke kamera.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim zalimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi turun tangannya, yang lama-lama ketiak basah. Masya Allah, tabarakallah. Kabarnya kata Pak Ketua DPRD, ini tadi hujan sampai jam 7. Betul? Betul. Pawangnya siapa? Orang Sukabumi doanya mustajab dikabulkan Allah. Dari mulut yang begitu banyak, tidak tahu entah dari bibir mana, lisan yang mana menembus pintu-pintu langit. Allah turunkan hujan tadi malam hanya supaya pagi ini lebih cerah dari kemarin. Allah buat hujan sampai jam 7 tadi. Supaya apa? Supaya kepala kita panas, tapi kaki kita tetap dingin. Bagi yang tersenyum, berarti terpalnya bocor. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah sarapan di kediaman tempat tinggal tadi. Tapi sampai di rumah Pak Wali, Masya Allah, diberi sarapan. Terus Ustaz makan lagi. Yang ada kan tolak bala, tolak sarapan kan nggak ada. Ini apa Kiai? Ini bubur ayam khas Sukabumi. Rasanya susah diungkapkan dengan kata-kata. Bagi yang mau, silakan datang ke Sukabumi. Betul. Betul. Lalu kemudian setelah itu minum. Ustaz Somad minum. Ya, kami di Sumatera di Riau, kalau buat teh manis itu gulanya 2 sendok. Sampai di sini saya minum. Kenapa di Sukabumi ini tehnya nggak pakai gula? Baru saya dapat jawabannya. Ternyata orangnya sudah manis-manis. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz Somad itu kalau dipuji, kalau memuji, kalau membuat kata-kata, mesti Allahu Akbar. Supaya kita tidak kena penyakit ain dan ujub. Makanya kalau anak kita dipuji, Masya Allah, anaknya ganteng ya, anaknya cantik ya. Alhamdulillah. Begitu. Ini anaknya cantik ya, siapa dulu mamanya? Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa diri kita kecil. Allahu Akbar. Supaya kita sadar bahwa kita remeh-temeh, tidak ada apa-apanya. Hanya butiran debu di tengah samudera nikmat Allah Subhanahu wa taala. Betul? Ustaz Somad ngomong enak aja, kata dia kita rendah, kita nggak ada apa-apa. Dia buktinya di atas pentas pakai karpet, karpetnya 2 lapis. Kalian nggak tahu rasanya di sini gimana? Panas. Di atas panas, di bawah basah. Nggak terlalu basah. Jangan. Nanti sampai masanya kita akan berada di padang mahsyar, seluruh umat manusia berkumpul. Ini anggap aja gladi kotor padang mahsyar. Bayangkan begitu banyaknya umat manusia. Andai ada bapak yang terpisah dengan ibu, bagaimana cara mencari? Di sebelah sini ibu-ibu semua, walaupun ada bapak-bapak yang terjebak di tengah ibu-ibu. Yang sebelah sini bapak-bapak semua. Masya Allah, tabarakallah. Bawah penuh, naik ke lantai atas. Rupanya di tangga juga ada. Allahu Akbar.
Bagi yang kunang-kunang, sakit kepala, pusing, jangan khawatir, ambulan sudah siap. Bagi yang terasa kehausan, jangan cemas, damkar di belakang ready. Nanti kalau udah terasa agak menyengat, kasih tahu saya, angkat 3 jari, saya akan panggil, buka mulut. Semuanya baik-baik saja insya Allah. Amin. Di antara yang akan mendapatkan naungan di padang mahsyar ketika panas terik, tidak ada tempat bernaung. Wa takunul jibalu kal'inil mawfush. Saya tahu ungkapan Allah itu dipaksakan. Suara saya tidak semerdu suara orang Sukabumi. Alamnya indah, tanam-tanamannya hijau, kotanya bersih. Kesan saya pertama melihat jalan-jalan di Sukabumi bersih. Kita jaga kebersihan ini insya Allah. Kotanya bersih, jalannya bersih, hatinya bersih, pikiran bersih insya Allah. Amin. Sampai-sampai, ini bukan baru sekarang aja. Bukan Abdul Somad aja yang ngomong begini. Apa kata orang Belanda dulu mengatakan ini kota? Apa kata dia tentang kota ini? Dogan. Kota yang memabukkan. Tapi isinya bukan pemabuk. Kenapa memabukkan? Membuat orang terlena dan terpukau. Tapi kata Kiai tadi, Ustaz Somad, tolong Sukabumi jangan diterjemahkan ke bahasa Arab. Kenapa gitu Kiai? Karena terjemahan bahasa Arabnya hubud dunia. Kota Sukabumi tetap Sukabumi. Jadi adik-adik santri-santri nanti yang tamat dari pondok di Sukabumi sampai ke Al-Azhar Mesir, ketika ditanya min aina anta, kalau bahasa kampung kami, where are you come from? Jangan dijawab ana min hubbid dunia. Tetap katakan ana min Sukabumi. Amin. Upacara peringatan Hari Santri Nasional. Kota Sukabumi disebut juga dengan kota santri. Sampai-sampai di pinggir jalan pakai kain sarung dengan pecinya yang khas. Dari seragamnya kita sudah tahu bahwa dia adalah santri. Dan yang di hadapan saya ini, saya tidak santri Pak Ustaz. Kalian mungkin bukan santri, tapi melahirkan santri. Saya bukan santri Pak Ustaz. Kalian mungkin bukan santri, tapi kalian adalah wali. Saya enggak wali. Wali santri. Saya bukan santri Pak Ustaz. Kamu mungkin bukan santri, tapi kamu insya Allah akan dipinang oleh santri. Yang bilang amin yang belum nikah aja. Anak udah 3, amin. Doa Pak Ustaz untuk anaknya insya Allah, amin. Santri itu rukunnya ada 5. Yang pertama ada masjidnya. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, maka insya Allah dibangunkan Allah satu tempat di surga. Jangan mati sebelum bangun masjid. Amin. Saya ini Pak Ustaz nggak ada uang. Innama amruhu idza arada syai'an yaqula lahu kun. Sulitkah bagi Allah? Zalika 'alallahi yasir. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Bapak cari uang, bisnis. Alhamdulillah Ustaz Somad, nanti kalau Ustaz Somad sampai ke Sukabumi, nampak kelihatan itu menghijau, itu kebun Pak Ustaz. Kebun siapa? Nggak tahu punya siapa. Kebun sejauh mata memandang, cukup untuk 7 keturunan. Insya Allah kalau mati meninggal dunia, tidak ada yang tersisa, diambil ahli waris. Betul? Ibu mohon maaf, jangan tersinggung, jangan marah, jangan sakit hati, jangan katakan saya Ustadz provokator. Janji? Siap? Bisa? Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Saya bukan mau merusak hubungan kalian, Beb. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa yang kekal abadi adalah bangun masjid. Masjidnya apa namanya? Masjid Agung.
Masjid apa namanya? Islamic Center. Masjid apa namanya? Masjid Al-Ikhlas. Ustaz Somad, itu namanya masjid apa? Masjid Insya Allah. Kenapa? Nggak selesai-selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Kalau tidak bisa bangun semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kamu pernah bangun masjid? Pernah. Tapi kamu kan orangnya nggak kaya. Memang aku nggak pernah bangun masjid secara utuh. Terus aku cuman kasih AC-nya, iuran 2.000. Insya Allah masuk surga dapat anginnya dikit. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Sebesar biji sawi pun amalmu akan dibalas Allah. Inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang berbuat baik. Selagi ada kekuasaan tanda tangan di ujung jari, pakai untuk membangun masjid. Betul? Kenapa Ustaz sampaikan begini? Ini di belakang saya ada orang-orang yang dititipkan Allah jabatan dan kekuasaan. Pakai bangun masjid. Saya diundang oleh salah satu kantor. Keluar dari kota, masuk jalan, lewat hutan, sudah tertidur, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Belum sampai juga. Sampai akhirnya kami pun di lokasi. Saya tanya, ini yang mau kita tuju? Iya. Acara kita apa? Peresmian musola. Musola kecil. Dalam hati saya, apa? Balon siapa terbang? Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membeli pedang. Sudah lama Abdul Somad ceramah, baru ini ada balon terbang. Begitulah ibu-ibu yang ada di Sukabumi ingin bawa anaknya pengajian. Anaknya nangis, digendong. Nangis lagi, dibelikan balon. Balonnya terbang, beli lagi. Ternyata tabligh akbar pengajian tidak hanya membangkitkan semangat, tidak hanya membangkitkan iman, tapi juga membangkitkan ekonomi umat. Betul? Gak percaya? Tanya sama yang jualan. Yang jualan senyum. Betul Pak Ustaz? Diperbanyak lagi tabligh akbar. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah, sampai ke lokasi. Biasanya Abdul Somad diminta untuk menandatangani prasasti peresmian masjid, kabupaten, kota, provinsi. Musola. Apa saya tanya? Tiba-tiba datang bapak-bapak, kumisnya melintang. Iya Pak Ustaz, masa kumis membujur? Ini apa Pak? Banyak orang urusan ke kantor ini nggak ada tempat sholat Ustaz. Jadi saya buat musola ini. Pakai uang negara? Enggak, iuran kali. Bapak jabatannya Kapolsek. Kapolri tinggi, Kapolda, Kapolres, Kapolresta, paling bawah Kapolsek. Bisa bangun musola dengan kekuasaan. Dan mereka memang nggak terlalu sulit untuk mengumpulkan, kan tinggal prit langsung jadi. Tapi masjidnya nggak masjid Al-Prit. Bayangkan orang sholat di musola pagi, petang, siang, malam, semua yang urusan mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Semua kita yang hadir ini bercita-cita sebelum mati bangun masjid, insya Allah. Amin. Saya pergi ke Jombang, Jawa Timur. Ziarah ke makam Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Di sampingnya ada masjid. Saya pergi ke Yogyakarta. Ziarah ke makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sampingnya ada masjid. Hampir semua ulama meninggalkan masjid. Bagaimana dengan Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia? Belanda pergi, Jepang terbang. Apa yang kekal abadi? Rezim Orde Lama tumbang, datang Orde Baru jatuh.
tapi yang namanya masjid tetap kekal abadi. Masjid kemerdekaan, Masjid Istiqlal, dibangun oleh Presiden Insinyur Soekarno. Allahu Akbar. Kalau mau kekal abadi,